Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Ku tak dapat jalan sendiri. Melewati lembah duka semu, jalanku berat dan ngeri. Tuhanku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah aku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Melewati lembah duka semu, jalanku berat dan ngeri. Tuhanku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah aku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ialah pujian ini menyatakan keberadaan kami. Tanpa Tuhan, kami tidak mampu. Kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Kami perlu firman-Mu.
Kami perlu arahan-arahan. Berfirmanlah, arahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita masuk Amsal pasal 4. Kita baca keseluruhan pasalnya, ada 27 ayat. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau peroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, peroleh pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Jangan menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Jangan menyimpang ke kanan atau kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amin. Bapak Ibu, saya memulai atau menitik beratkan pada ayat 10. Hai anakku, dengarlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Mendengar dan menerima perkataan adalah sesuatu yang menentukan perjalanan hidup ke masa depan. Jika yang kita dengar adalah hikmat dan didikan Tuhan melalui firman-Nya, maka hidup kita indah dan akan menuai kebahagiaan. Namun seringkali menjadi tidak indah apabila kita sering tidak mendengar dan menerima serta mengabaikan perkataan dan pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita melalui firman-Nya. Itulah sebabnya pengamsal Salomo berkata, Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak.
Hal ini berarti jika didikan dan pengajaran yang orang tua berikan kepada anak-anaknya dan mereka mau mendengarnya, maka Tuhan akan menambah umur panjang dalam hidup mereka. Sama seperti bagian 10 perintah Allah yang ditulis dalam Keluaran 20 ayat 12 yang mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bapak Ibu, nasihat hidup berhikmat memberi isi yang luar biasa bagi kelangsungan hidup umat Tuhan yang diberkati. Hidup ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh menyimpang dari jalan kebenaran dan kehidupan. Kita tidak boleh menyia-nyiakan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita, supaya dengan demikian tahun-tahun hidup kita diperbanyak sekaligus menikmati tahun-tahun yang penuh kebahagiaan. Nasihat ini diberikan oleh ayah sebagai guru dalam keluarga. Sebagai guru dalam keluarga haruslah didengar dan diterima oleh anak-anaknya. Menghormati ayah dan ibu akan menjadikan anak menerima berkat Tuhan dan berusia panjang. Demikian pula hikmat Tuhan diajarkan kepada si anak-anak. Bapak Ibu, hikmat Tuhan akan menjadikan anak hidup di jalan kebenaran. Mengapa peran ayah begitu kuat dalam mendidik ayah di keluarga Israel? Ini berhubungan dengan latar belakang budaya patriarki yang memang memberi hak dan tanggung jawab pengajaran kepada pihak ayah. Adalah tugas dan tanggung jawab seorang ayah untuk mendidik dan mengajar anak-anaknya. Berbeda dengan budaya sekarang ya Bapak Ibu, tanggung jawab itu menjadi beban kedua orang tua, papa dan mama. Menarik untuk disimak bahwa pengamsal berbicara soal umur panjang. Itu logis jika dikaitkan dengan ayat berikutnya. Di ayat 11 dikatakan, bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Yang menjadi masalah seringkali anak-anak keluar dari rumah adalah hubungan yang tidak harmonis dengan orang tua. Mereka memberontak, lalu kehilangan dukungan dari orang tuanya. Bukankah hal itu sering terjadi di masa-masa sekarang? Banyak anak-anak keliaran di jalanan, tidak tentu arah tujuan hidupnya. Di ayat 13, pengamsal menasehati untuk berpegang pada didikan. Janganlah melepaskannya. Peliharalah dia karena dialah hidupmu. Berpeganglah pada didikan, jangan melepaskannya. Artinya saat menerima memang kadang tidak enak. Mungkin orang tua lebih tegas menyampaikan atau bagaimana, tetapi sebagai anak-anak kita tidak boleh melepaskannya. Tetap berpegang. Karena itulah yang membuat hidup kita akan berhasil. Berkaitan dengan keberhasilan, di masa-masa modern seringkali berpikiran pendek. Kita ingin cepat berhasil. Dan itu menjebak kita pada mengingkari proses. Sebagai orang percaya, kita diingatkan kembali pada perspektif kekekalan Allah. Ada proses dan keberhasilan itu sampai akhir, yang hanya didapat ketika orang menapaki jalan hikmat di dalam Tuhan. Sebagai keluarga Kristen, hendaklah kita memegang teguh hikmat dari Allah yang telah diajarkan melalui keluarga dan gereja. Pengamsal Salomo mendapat contoh hidup dan pengajaran pendidikan dari ayahnya Daud. Dan sekarang Salomo menasihatkan kepada anak-anaknya. Demikian seharusnya pola didikan dalam keluarga Kristen. Kita orang tua, kita belajar dari orang tua kita. Dan sekarang kita mengajar anak-anak kita tentang hidup dalam hikmat melalui firman-Nya setiap hari. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat,
diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan untuk berpegang kepada nasihat didikan firman Tuhan yang diajarkan oleh orang tua kami. Karena ada janji berkat menyertai, yaitu umur panjang dan keberhasilan hidup. Seperti Salomo belajar dari Daud, dan kemudian Salomo mengajar anak-anaknya. Biar setiap kami belajar kebenaran firman hari ini, kami orang tua belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan melalui orang tua kami, dan kami orang tua mengajar kepada anak-anak kami kebenaran-kebenaran firman-Mu yang menjadi dasar memperoleh hikmat kebijaksanaan, sehingga langkah-langkah hidup kami diberkati oleh Tuhan. Langkah-langkah hidup kami bijaksana, dan itulah yang menjadi kunci meraih kesuksesan. Berkati anak-anak kami dalam hidup takut akan Tuhan, menghidupi firman Tuhan, menjaga kekudusan mereka. Jaga lindungi pergaulan mereka, kuduskan. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan apapun. Orang jahat, kuasa jahat, pergaulan yang menyesatkan, Tuhan jauhkan. Biar anak-anak kami hidup dalam takut akan Tuhan, dan hidup lurus sesuai firman-Mu. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati studi mereka, masa depan mereka di dalam Engkau. Dan kami orang tua, bimbinglah kami terus Allah Roh Kudus, untuk kami memberi contoh teladan, ketaatan, dan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kehidupan beriman yang setia dalam Tuhan, dalam sikap, tingkah laku, perbuatan, tutur kata kami yang akan dicontoh dan menjadi teladan bagi anak-anak kami. Tolonglah kami Tuhan, Allah Roh Kudus, bimbinglah para ayah dan ibu menjalankan tugas dalam mendidik dan mengajar anak-anak kami, memberi teladan kehidupan beriman kepada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan terlimpah atas keluarga-keluarga umat Tuhan di JKI Sema, dan setiap teman-teman yang pagi hari ini berdoa bersama dengan kami. Tangan rahmat Tuhan terbentang dan wajahnya diarahkan dalam sinar kemuliaan yang memberkati kami semua. Dalam ketenangan, kedamaian, berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.